Audio Jungle. Marilah kita sama-sama mendengarkan atas bagian dari Bapak Pimpinan Bapak Irwan Widianto. Kepada Bapak Irwan Widianto, mempersilakan dengan segala hormat. Kasih ini dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi arsala rasul bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tentunya kembali lagi yang paling utama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang begitu banyak dilimpahkan kepada kita, kesehatan, kesempatan waktu, iman dan Islam, terlebih terutama hidayah yang masih diamanahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa sampai ke tempat yang berbahagia ini, ke rumah Allah ini, dalam rangka menghadiri, mengikuti pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah Helvetia. Tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, iman gimana pun, Islam gimana pun, mungkin kita belum diberi kesempatan untuk hadir di sini. Untuk itu teruslah bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai nanti akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kepada Allah kita bermohon agar kiranya disampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak masuk dalam golongan orang-orang yang selalu ittiba dengan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita akan mendapat hidayah, mendapat rahmat atas salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang berhadir, terutama sekali yang saya hormati adalah Bapak Al-Ustadz kita, yaitu Bapak Al-Ustadz Samsir Samsir MA. Saya kalau Pak Hasrat ini ada sedikit tersentuh juga hati saya gitu, karena pertama kali Pak Hasrat ini saya bersalaman itu di Tanjung Gusta, mungkin 3 tahunan lewat ya Pak Ustadz ya. Jadi di situ saya masih di ranting Tanjung Gusta. Kebetulan acara undangan dari pengajian Pangdam, bukan pengajian dari Muhammadiyah malahan gitu, pengajian umum Pangdam Bukit Barisan. Pada saat itu yang hadir ustadznya justru ustadz dari Muhammadiyah gitu. Jadi di situ saya baru pertama kali bersalaman dengan Pak Ustadz Samosir ini. Alhamdulillah. Nah, yang saya hormati seluruh sahabat-sahabat para jajaran PCM, PCA cabang Helvetia. Kemudian yang saya hormati seluruh pimpinan ranting Muhammadiyah, pimpinan ranting Aisyah secabang Helvetia yang hadir. Kemudian yang saya hormati seluruh pimpinan Otong yang berhadir pada hari ini, dan yang saya sayangi pada adik-adik kami yang ikut berhadir pada pengajian pimpinan pada hari ini.
Kalau saya lihat di sini dari seluruh pimpinan sudah hadir, pimpinan ranting Tanjung Gusta, pimpinan ranting Helvetia, pimpinan ranting Pasar Dua, Pak Anwar Jampa, beserta Pak Tony, Pak Indra, Indra Susma, apalagi pimpinan ranting Muhammadiyah Sukorono ya sudah hadir juga di sini sebagai tuan rumah. Kita damai, itu ada Pak Budi, Pak Iwan sah belum hadir ya Pak ya? Belum pada Pak ya? Dan pimpinan cabang Aisyah juga sudah berhadir di sini. Pimpinan ranting Aisyahnya sudah hadir dari Tanjung Gusta, dari Helvetia, dari Sukarno, dari Pasar Dua barangkali sudah hadir. Nah ini ada satu mungkin ke Ibu PCA Helvetia. Bu, kemarin saya ditelepon dari Cinta Damai. Jadi mereka itu mau hadir pada pengajian ini itu ibu-ibu Aisyah yang belum menjadi Aisyah di sana, belum terbentuk. Mungkin sudah hadir sini Bu Emi ya Bu. Mana orangnya nih Bu Emi? Terima kasih Bu, selamat datang. Assalamualaikum Bu. Nah, nanti langsung berkoordinasi aja bersama PCA kita Ibu Sugiyati supaya semuanya bisa diselesaikan. Kemudian Ibu Dewi ya barangkali dari PRA Pasar Dua ya Bu ya. Ketuanya sudah dari Budi. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang berhadir, mungkin sedikit saja saya mau mengingatkan dalam sambutan ini, tapi sebelumnya kita turut berduka cita dulu kepada saudara kita yang kemarin baru kemalangan, keluar mendahului kita dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Bapak Haji Muhammad Iqbal Asiwan, yang selama ini setiap pengajian cabang ini seolah beliau yang membawakan gas gelora infak gerakan amal soleh. Mungkin pada hari ini jika kita lakukan gas itu bukan beliau lagi yang bicara di sini, bukan beliau lagi yang tampil di depan ini. Insya Allah kita doakan semoga Allah mengampuni segala khilaf dan salah Pak Iqbal Hasibuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah insya Allah kita doakan menerima semua seluruh amal kebaikan Pak Iqbal Hasibuan, melapangkan kuburnya dan memasukkan Pak Haji Muhammad Iqbal Hasibuan itu ke surga Jannatul Na'im. Amin. Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, sebagai sambutan mungkin sedikit karena ini pengajian pimpinan, mungkin sedikit ada saya insya Allah berupaya menyentuh hati seorang pimpinan. Jadi pimpinan ini Bu, apalagi di Perserikatan Muhammadiyah sebenarnya tidak enak kalau kita hadir, karena seorang pimpinan yang tidak dibayar dan malah membayar itu tidak ada pangkat dan jabatan kedudukan, itu adalah pimpinan di Muhammadiyah. Semata-mata kita menjadi pimpinan itu lillahi karena Allah Ta'ala, untuk menjalankan tauhid, untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar sebagai umat Islam yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Jadi mudah-mudahan kita berupaya kita untuk masuk ke dalam satu golongan yang kata Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena apa kita bisa berniat sebagai pimpinan di Muhammadiyah ini masuk ke dalam salah seorang golongan yang dikatakan Allah itu? Karena di Muhammadiyah ini beramar ma'ruf nahi munkar itu hanya memegang menjalankan dua tali teguh yang diamanatkan oleh Rasul, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada di luar Muhammadiyah ini yang menjalankan dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, yaitu
Mungkin Ustaz lain tahu itu nanti. Yang jelas yang kita rasakan dan saya sendiri merasakan itu untuk memegang tali teguh yang diamanahkan oleh Rasul itu adalah di Muhammadiyah. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Katanya apabila kamu menjalankan itu maka selamatlah kamu dunia dan akhirat. Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak mudah memang kita menjadi pimpinan ini, tapi paling tidak kita sebagai pimpinan itu sudah dikasih peluang oleh Allah untuk masuk ke dalam golongan yang tersebut. Peluang kita sebagai pimpinan itu bisa berbicara, bisa menyampaikan walau satu ayat pun, bisa bergerak, berniat dan beristihad, berjuang untuk menegakkan agama Allah ini, agama yang benar. Yakin kita di Muhammadiyah ini itulah agama Islam yang paling benar untuk dijalankan. Oleh karenanya sebagai pimpinan kita di Muhammadiyah ini, walaupun kita tidak dibayar, tapi keikhlasan kita untuk menegakkan agama Allah ini akan dibayar oleh Allah nanti sampai kita diantarkan ke depan pintu gerbang kita, ke depan pintu gerbang surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, saudara, sahabat semua, sebagai pimpinan Muhammadiyah ini kita jangan ragu lagi. Kadang-kadang di saat iman kita mulai turun, di saat iman kita mulai melemah, karena di Muhammadiyah ini tidak hentinya acara harus kita hadiri, tidak putus-putusnya acara pengajian, acara pertemuan, acara silaturahmi yang harus kita hadiri. Namun yakinlah, karena membuang duri di jalan aja, sebuah amalan kecil itu aja dipahalai, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi amalan-amalan yang besar seperti ini. Jadi niatkan setiap datang ada ke pengajian ini, pimpinan-pimpinan harus hadir. Pengajian nanti, pengajian cabang itu pimpinan harus hadir. Susah memang untuk menjadi role model kepada anggota, tapi memang upaya-upaya kita untuk itu harus kita lakukan. Cipirin memang kita dari orang lain, tapi memang itu memang harus kita terima. Komplain memang orang terhadap kita, terhadap pengetahuan kita yang masih lemah, tapi memang itu harus kita jalankan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, para seluruh pimpinan yang berhadir, sama-sama kita bertekad bergerak tanpa pamrih, ikhlas karena Allah, kembangkan pergerakan perserikatan Muhammadiyah ini, terutama cabang Helvetia. Jadi jangan ragu-ragu lagi, saling bahu-membahu, kolektif yang harus kita terapkan memang betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan singkat dari pimpinan cabang Muhammadiyah Helvetia. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Cabang Helvetia, Bapak Imam Ilianto, yang telah menyampaikan sedikit semangat. Semoga kita di unsur pimpinan bisa berkolaborasi untuk memajukan Muhammadiyah, untuk mengembangkan Muhammadiyah. Untuk musyak waktu, mana bersama kita mendengarkan atau melaksanakan gerakan amal soleh, di mana gerakan soleh ini dipimpin oleh abang dan kita Muhammad Ardian Habibie Gultom. Mungkin sudah ada gerakan-gerakan dari almarhum, mungkin ada titipan sebelum almarhum, ada titipan kepada Pak Muhammad Iqbal dan Muhammad Ardian Habibie Gultom kepada jadi untuk waktu mana setelah kita melakukan gerakan amal soleh yang dibikin oleh Bapak Muhammad Mardian, Bapak Mardian Habibie Gultom. Kepada Bapak Mardian Habibie Gultom, kita persilakan. Masuk dia di Muhammad Mardian. Kita ada yang
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Baik, mungkin kan apa ya? Nggak pakai Muhammad, jadi potong kambing lagi. Kalau saya pakai gitu. Jadi kalau kata Pak Zul tadi, saya reinkarnasi Pak Iqbal Hasibuan. Mudah-mudahan beliau lapang kuburnya, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, untuk membersihkan waktu, karena kata Pak Koordinator Majelis Tabligh Pak Helmi cuma 10 menit, marilah kita buka gerakan sama sore ini dengan mengucapkan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya harus ikut juga. Mati dulu. Kalau pengajian khusus pimpinan itu terakhir di bulan Desember tahun 2023 saja. Jadi ini udah 6 bulan. Ini pengajian pimpinan yang kedua. Pertama di tahun 2024. Karena pengajian pimpinan itu di minggu ke-5, di ahad ke-5 setiap bulan. Cuma yang kita sayangkan potong pemuda Muhammadiyah yang tidak nampak. Pada saya kecil pemuda Muhammadiyah. Yang mudah-mudahan nanti bisa kembali aktif lagi ya, potong-potong di Muhammadiyah ini, yaitu pemuda, NA, IPN, dan Suci seperti itu. Karena ini ada Bang Boli Mahmud Nasibuan Penggerak Pak Suci langsung dari Jogja nih dikirim. Ya, alhamdulillah, kumpul satu batu. Alhamdulillah dari saudara Lima Nasibuan, adik-adiknya Bang Basir Nasibuan, Kadis Pendidikan Sumatera Utara, 100.000 rupiah. Oh, insya Allah kan itu. Ya, selamat datang Ketua Majelis Taklim Abang Dalman dengan Kasih Nostil. Saya anggota Pak Lukman ini juga, saya anggota Majelis Taklim. Benarnya kan tetap. Ya, berubah benarnya. Ya, alhamdulillah dari Wakil Ketua PRM Pasar 2, 100.000 rupiah. Alhamdulillah. Dari Ketua PCM, Ketua PCM Pak Irwan Widianto, alhamdulillah 100.000 rupiah. Kalau saya lihat di buku catatannya Pak Peri di bulan Desember itu sekitar 500.000 ya. Bendahara yang dulu itu infak yang terkumpul di pengajian khusus pimpinan Desember 2023. Alhamdulillah ini kayaknya lebih lagi dari 500.000. Tapi targetnya ini Pak Sekjen. Paling banyak kata Pak Sekjen. Alhamdulillah. Dari hamba Allah 200.000 ya. Jadi memang masih banyak lagi target-target yang kita kerjakan ya di Muhammadiyah ini, dari mulai sekolah dan masjid ibadah juga ya, alhamdulillah 50.000 dari Allah. Jadi banyak sekali, bahkan ketua bilang mau mengajukan pinjaman ke pimpinan pusat Muhammadiyah. Alhamdulillah dari Ustaz Hasrat KP Desa Musir 150.000 rupiah. Dari Ketua Ranting Sukadono 100.000 rupiah.
Saya sebagai bendahara diminta juga untuk dibilang ketua PCM pinjam ke pimpinan pusat 1 miliar. Ini harus dibicarakan karena mau mengelola sekolah dan mengembangkan nama usaha di PCM NPT ini. Jadi beliau membandingkan bagaimana Tanjung Sari bisa dengan air minumnya, kenapa PCM NPT tidak seperti itu. Jadi ada niat untuk semakin mengembangkan nama usaha di PCM NPT. Mungkin nanti akan dibicarakan lebih lanjut di BPK. Alhamdulillah, Bapak gitu. bapaknya gitu ya. Pak Arman Saputra. Mohon maaf, nampaknya jawabnya agak bergerak-gerak dari tadi. Habis baterai dong ya. Iya. Kurang itu makanya nggak Oh ya. jamnya. Mungkin masih belum cukup ya Bang ya. Belum ini ya. Masih ada lagi Bapak Ibu? Ya. Kalau Ustaz Asraf memang udah 1 jam lebih dia di sini karena tadi dia 2 sampai tadi. Ya, contoh model pimpinan yang patut ditiru. Ada lagi? Tiga. Ada 1 juta ya? 1 juta. 1 juta. 1 juta ya. Alhamdulillah sudah 2 kali dari yang kemarin. Tapi Bapak Ibu kalau enggak kita tutup saja. Kasih bisa. Ada juga ada ini dari itu. Ya alhamdulillah. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah 100.000. Ya alhamdulillah kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ibu yang telah memberikan amal terbaiknya infak di pengajian pimpinan kita. Kita tutup gerakan amal soleh ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini ada 1 lagi bang. Ya nanti akan kita bukan berapa jumlahnya. Nggak sabar Pak Gundong. Mungkin ada lagi Bu yang mau biasa Bu, biar kita gas terus. Soalnya mau disenggol dengan ketua, tanggung sedikit lagi. Biar kita gas terus. Alhamdulillah gas kita hari ini terkumpul sebesar 1.571.000. Kalau kena berapa Pak? Kena 2 juta tadi. Alhamdulillah gas kita ini berjalan dengan baik, yang dipimpin oleh Bapak Mardian Habibie Gultom. Kita juluki juga Pak Lukman ya, spesialis Pak Lukman ya, gantinya almarhum Pak Iqbal, spesialis gas Bapak Mardian Habibie Gultom. Oke, terima kasih kepada Bapak-bapak pimpinan yang telah memberikan sedikit sedekah jariahnya untuk kita. Untuk selanjutnya, mari kita sama-sama
mendengarkan tausiah yang dibawakan oleh Bapak Al-Ustadz Dr. Haji Hasrat Effendi Samasur MH. Kepada Bapak Al-Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syara rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hamdihi wa nafsihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama'. Tu'ti ukulaha kullahinin bi idzni rabbiha wa yadribul amsal linnas la'allahum yatafakkarun. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, serta bersalawat kepada Rasul, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang Ustaz hormati tentu Ketua Cabang kita Pak Irwan yang lalu bertemu di pengajian Arafah dari Pak Pangdam waktu itu 3 tahun lalu di Ranting Tanjung Pusta. Walaupun sebenarnya dulu pas peletakan batu renovasi masjid juga Ustadz Anu juga di sana, dan sekarang masjidnya sudah sangat bagus ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan masjid-masjid kita ini kita bisa berdayakan, kita fungsikan, kita maksimalkan dengan baik. Selanjutnya seluruh jajaran cabang yang dirahmati Allah, kemudian dari Aisyah, kemudian pimpinan Orkom, pimpinan ranting yang berhadir, dan setahu saat ini ranting kita ini Sukadono, kemudian ada Takwa, kemudian ada Tanjung Pusta, ada juga ranting yang baru apa namanya, Cinta Damai ya. Nah, jadi ini cabang kita ini terus berkembang, alhamdulillah. Ini sebuah hal yang sangat baik sekali, karena Ustaz juga termasuk dulu di Sukadono ini cukup lama juga mengisi pengajian di saat Pak Yakub Amin dulu tinggal di masjid kita ini. Kemudian setelah itu Pak Budiman ya, beliau udah almarhum ya, almarhum. Banyak yang Ustaz ingat di sini, sepertinya udah banyak yang mendahului kita, termasuk ada Ustaz Sahrul Piliang namanya, kemudian Pak Saiful, kemudian terakhir juga sini ada Pak Retno ya, ingat kali Ustaz itu pensiunan BRI, dan terakhir Pak Iqbal. Pak Iqbal ini orangnya semangat aja terus, semangat. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah beliau, Allah ampuni salahnya, karena selalu membawakan hadiah itu kalau pengajian. Itu pisang, ada pisang sama jeruk dari Pantai Buaya di Besita, ada kebun beliau di sana. Pernah beliau sampaikan nanti kita main-main ke sana, tapi belum terwujud, ya kan? Nah, tapi selalu dibawa untuk pisang. Itu kalau ke rumahnya, saya termasuk hobi juga datang ke rumah, ya, ke rumah Pak Iqbal almarhum, termasuk ke rumah Pak Jul Helmi juga. Saya pernah hadir juga ketua cabang sebelum Pak Irwan. Kemudian kita semua hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, dan ada juga ini Ustadz Lukman ya. Ini beliau
memahami mandah, udah bisa diperdayakan juga ya kan. Kalau bisa sesuai mandahnya ini, Ustaz tengok aktif juga di Tanjung Ustaz. Dan begitu juga Pak Arman, kebetulan kami sama naik haji. Memang kalau Ustaz tinggal ini pindah-pindah juga. Memang kalau berumah itu selalu mandah. Jadi waktu dulu tinggal di Gang Jawa, pertama rantingnya itu di Sidoarjo Barat, almarhum Pak Hamzah Limpo, lama dapat kartu. Walaupun udah lama di IMM, tapi dapatnya kartunya di Jogja, kami urus. Waktu itu perkaderan tingkat nasional. Keluar kartunya, pindah ke Gang Jawa, pakai surat mandah dari Gang Jawa. Pindah kemudian ke Tembung, sekarang mandah lagi surat Tembung. Kemudian dimekarkan lagi ranting. Jadi saya memang ranting itu selalu di mana ranting terdekat. Jadi memang saya termasuk orang yang tak setuju ada orang misalnya cabangnya di Medan Kota, rantingnya di sini. Saya termasuk tak setuju itu. Tapi katanya kalau Medan Kota ini cabang Demak itu diberikan khusus. Makanya ada yang di Simalingkar macam Pak Asmi Banjin, ketua cabangnya nanti tinggalnya di mana gitu. Kalau saya termasuk gak setuju, biarkan yang di sekitar situ. Itulah kaderisasi itu. Jadi ada namanya itu mandah, kita urus kepindahan kita sesuai dengan ranting kita yang terdekat. Karena kalau ada apa-apa, banyak juga kejadian itu. Misalnya ada musibah atau apa, ranting ini nggak mengurus, bukan anggota kami, padahal situ dekat rantingnya. Nah karena itu kalau bisa memang kita di mana domisili kita berada di ranting terdekat itu. Walaupun tak tentu kemungkinan kita ngaji ke ranting lain. Bapak Ibu sekalian, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, mohon izin ini Ustaz masih agak batuk, jadi suaranya belum maksimal, dan kemudian efek biasalah batuk. Kalau orang pulang haji ini cuma unta adalah yang nggak batuk, kalau unta nggak batuk. Kalau yang haji itu saut-sautan batuk. Nah jamaah yang dirahmati Allah, pengajian kita pada pengajian pimpinan ya, ini pengajian pimpinan Ustaz mengambil dari ayat Al-Quran tadi, surah Ibrahim, ada ayat 24-25. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam ayat itu Allah berfirman, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Jadi kalimat yang baik itu seperti apa? Kasyajaratin thayyibah. Jadi dia seperti pohon yang baik. Betulan memang Ustaz kan di wilayah Korbit LPCR, lembaga cabang ranting. Sekarang ada nomenklatur baru, pembinaan masjid PM. Jadi ini bajunya ini khusus baju LPCR memang dirancang. Jadi ini jamaah sekalian pohon ya. Ini pohon. Ini ada pohonnya. Kalau kita lihat kan pohon ini. Nah ini ada akarnya, ada daunnya, ada cabang, ada ranting. Sebenarnya ini yang membuat ini Ustaz Jamaludin Ahmad. Dia mendesain. Jadi desainnya langsung, kemudian digambarnya dan dibuat. Jadi khusus cabang ranting beginilah pakaiannya. Walaupun ada pakaian-pakaian yang lain. Ya LVCR, seragamnya begini. Kenapa dibuat begini? Ini sebenarnya katanya buahnya itu mau dirancangnya buah durian, tapi tak jadi. Ya, kenapa buah durian? Karena orang rata-rata suka dengan buah durian ini, ya kan? Dan mahal, gitu kira-kira. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di LPCR itu juga ada motonya. Ini ada motonya. Apalagi kita ini kan mau muktamar. Tak terasa paling 2 tahun lagi kita tuan rumah. Jadi motonya itu kan ranting itu penting. Jadi ranting itu dipegang, ranting itu penting. Ya, mungkin sudah ada juga itu waktu
di daerah. Waktu itu diundang Ustaz Jamal ya di LBP ya. Ranting itu penting ya. Cabang ya berkembang begini dia. Kemudian masjid itu dia memakmurkan ya. Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat. Jadi ini tujuannya akhirat. Ya, jadi ada motonya. Itu harus kita ingat ya. Jadi ranting itu penting, cabang berkembang ya. Kemudian selanjutnya masjid memakmurkan, kemudian Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat ya. Dan ini kata Ustaz Jamal, waktu pemilu tidak ada hubungannya pilpres karena udah lama dirancang itu. Jadi ada juga orang nanti salah sangka ini kampanye, tidak. Itu motonya ya. Kemudian terakhir Dr. Agus Fatur Rahman dari PP menambahi. Jadi kalau dibilang misalnya Islam mencerahkan, jadi Islam itu mencerahkan. Jadi Islam mencerahkan kayak matahari. Ada moto-motonya ya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang perlu kita lihat sebagai bahagian dari semangat branding untuk kita menempatkan cabang ranting dan juga pembinaan masjid ini. Nah jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan juga sekarang ini sedang dilaksanakan juga itu kegiatan ada namanya Akademi Marbot, jadi pendidikan khusus untuk menjaga masjid. Ya, itu di Jawa Tengah itu malah ada masjid Taqwa itu yang dia di launching masjid nasional Muhammadiyah. Itu malah jamaah sekalian yang dirahmati luar biasa berkembangnya. Dan kemudian marbotnya itu penjaga masjid itu gajinya itu 5 kali UMR. Jadi kalau UMR itu misalnya 2 juta, dia gajinya udah 10 juta. Coba bayangkan. Nah ini dalam mengelola masjid juga perlu kita perhatikan. Jadi ada istilahnya itu, kadang masjid ini butuh uang minta ke jamaah. Tapi ketika jamaah datang ke masjid, itu masjid ditutup. Nah, bagaimana? Nah ini juga perlu kita perhatikan. Makanya ada masjid Joko Varian yang berkembang luar biasa. Dan itu yang viral, ini viral di daerah Jakarta itu setiap subuh pengajian Ahad itu, apakah mereka tiap Ahadnya atau 2 bulan sekali, itu ada yang menyiapkan sayur musim. Jadi ada tomat, itu videonya dikirim itu di grup-grup itu. Ada tomat, ada kangkung, kemudian ada cabai, ada sayur. Selesai sholat semua ambil gratis. Bagaimana jamaahnya tidak ramai, ya? Bagaimana jamaah tadi tidak berkembang? Itu masjid Taqwa yang ada di Kebayoran Baru di Jakarta itu. Jadi ini model-model pengembangan masjid ini penting sekali dipahami oleh pimpinan ranting, pimpinan cabang, kemudian juga khususnya adalah majlis tabligh yang memang berkaitan dengan pengembangan jamaah ini. Nah ini jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dulu ada abang saya, ini Bang Isan ini kan abang saya juga. Dulu ada namanya almarhum Bang Anwar Bakti Nasrullah. Terlepas dari orang melihat dia, tapi dia ada satu yang konsisten. Ya, tidak hanya membela masjid, tapi di dekat rumahnya itu ada musola Taqwa. Jadi musola Taqwa itu sekali sebulan dimintainya donatur. Jadi ada donatur, disiapkannya beras 5 kilo, minyak makan 1 kilo, gula 1 kilo, bubuk teh, Indomie 3 dibungkus. Setiap sekali sebulan dibuatnya pengajian Ahad subuh itu, yang hadir ramai membludak orang. Yang dari pinggir-pinggir rel, ya, yang dari dari ya sekitar Kampung Durian itulah, pinggir-pinggir rel yang kereta api ke Belawan itu, kemudian
masyarakat susah, diletakkan itu, dibuat, selesai pengajian kasih kupon, rame itu, musola takwa Jalan Bambu itu sampai membludak jamaah. Sebelum diserahkan itu dibuat pengajian, termasuk mengisi pengajiannya ini. Jadi nampaklah manfaat Muhammadiyah ini. Gerakan Al-Ma'un yang disebutkan dalam Quran itu nampak. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Badzalikal ladzi yad'ul yatim, menghati anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak memberi makan orang miskin. Dia caranya gitu aja. Satu paket ini gerakan subuh ini 120.000. Mau setengah 60, mau seperempat 30, mau satu paket dilelang-lelangnya sama orang. Nanti dapat 200 paket, bagi sudah sebulan, bagi sudah sebulan. Itu luar biasa. Jadi berdampaklah kita ini sebagai pimpinan, kemudian masjid kita ini itu yang disebut dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat bagi manusia lain. Bapak-bapak, ibu sekalian yang dirahmati Allah, masjid ini jamaah sekalian, ada 3 pilar sebenarnya. 3 pilar dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah di awal dakwahnya. Waktu Nabi hijrah, kemudian dari Mekah, kemudian singgah di Kuba, lalu ke Masjid Nabawi, itu jauh sekali. Ustaz membayangkan bagaimana Rasulullah hijrah itu. Awalnya ibu saja ya Pak Ahmad ya, itu rasanya anak muda letih. Rest area lagi Rasulullah, waktu cadas, gunung cadas, gurun pasir, panasnya bukan main. Itulah Rasulullah luar biasa. Nah jamaah sekalian, Rasulullah ketika hijrah itu kemudian singgah di Kuba, lalu mendirikan masjid yang pertama. Itulah yang dalam Quran surah At-Taubah pada ayat yang ke-20 itu. Ya, usisu ala taqwa, dibangun dengan dasar takwa. Jadi masjid Kuba itu disebut dengan masjid takwa. Makanya masjid kita ini kan rata-rata namanya masjid takwa. Jadi sebenarnya filosofinya masjid Kuba ini. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat 20 itu kan disebutkan innama ya'muru masajidallah. Orang yang memakmurkan masjid Allah itu man amana billahi wal yaumil akhir. Yang benar imannya kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas shalah, menegakkan salat, wa ataz zakah, membayar zakat, wa lam yakhsha illallah. Tidak ada mereka khawatir kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Dari jamaah sekalian, ketika Rasul di Kuba itu, lalu Nabi hijrah ke Madinah, disitulah penduduk Kuba tadi cemburu. Kata penduduk Kuba, ya Rasulullah, enak kalilah orang Mekah itu, tiap saat mereka bisa umroh, tiap saat mereka bisa sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lebih baik dari masjid lain. Enak kalilah orang Madinah, Masjid Nabawi, di situ kau nanti ya Rasul. Bagaimana dengan kami ini, kata penduduk Kuba. Maka kata Rasul, wahai penduduk Kuba, siapa yang bisa sholat sunat 2 rakaat di Masjid Kuba ini, dia sudah umroh bersama. Jadi makanya kita di Muhammadiyah ini, nanti kalau ada yang haji tahun depan atau ke depannya, Ustaz doakan, itu beda ibadahnya nanti dengan jamaah lain apa? Kalau orang tuh sibuk umroh sunat. Padahal sebenarnya tak ada itu umroh sunat di bulan haji. Kenapa? Karena hanya ada 3, tamattu, qiran, dan ifrad. Karena ditanya, kenapa umroh sunat sampai 5 kali? Ya kan lumayan 5 kali 25 juta, 125 juta hemat. Yang namanya haji itu jamaah sekalian hanya ada 3. Tamattu, umroh dulu baru haji. Qiran sekaligus, ifrad, haji dulu baru umroh. Maka jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada umroh yang berkali-kali di musim haji itu. Tidak ada. Kalau mau kita umroh berkali-kali, kata Nabi, sholat sunat di Masjid Kuba 2 rakaat, umroh bersama. Jadi cukup bayar 20 rial,
pergi ke Kuba 2 rakaat, sholat kita di situ misalnya, jamaah yang dirahmati Allah. Itu orang yang berilmu. Jadi ini yang susah. Kalau jamaah itu kan mau berlomba, umrah sunat, umrah sunat, umrah sunat. Padahal tidak ada umrah yang berulang-ulang dikerjakan Nabi di musim haji. Nah inilah jamaah yang dirahmati Allah. Karena itu saya sarankan yang berangkat haji, yang sudah terdaftar keluar nomor porsinya agar ikut manasiknya itu di Demak yang dikelola oleh PDM, yaitu KBIK Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid itu ketika Nabi di Madinah 3 yang dibangun Nabi bilang. Jadi kita pun 3 ini. Apa yang 3 bilang dibangun Nabi itu? Yang pertama masjid. Itulah namanya Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Maka disebut dengan Nabawi itu kota Nabi, Madinah Al-Munawwarah, ya kan? Yang kedua yang dibangun Nabi itu adalah madrasah. Jadi harus ada madrasah. Kita ini ada sekolah. Bagaimana madrasahnya ini? Madrasah. Yang ketiga pasar. Pasar. 3 inilah dibangun Nabi. Jadi ada masjid. Untuk apa masjid itu? Membaguskan hati kita, membaguskan hati, membaguskan akhlak, membaguskan ibadah kita. Itulah gunanya masjid tadi. Yang kedua ada madrasah, membaguskan akal, biar cerdas. Yang ketiga jamaah sekalian ada pasar, agar kita makan. Sehebat apapun orang hatinya, secerdas apapun akalnya, kalau lapar, kadal fakru ayyakunal kufra. Hampir-hampir kefakiran itu membuat kamu miskin, membuat kamu kufur kepada Allah. Itulah kemiskinan. Tiga-tiganya direbut. Rebut, makmurkan masjid, kemudian majukan sekolah, dan yang ketiga kuasai ekonomi. Kalau 3 ini direbut, maka itu yang disebut ketua cabang tadi, kuntum khaira umat yang terbaik. Nah sekarang kita tengok di cabang kita. Kita tengok di PDM kita tengok di wilayah kita. Bagaimana dengan masjid? Udah bagus, banyak udah masjid kita, alhamdulillah. Bagaimana dengan sekolah, madrasah? Nah ini yang menjadi masalah. Ada yang maju, ada yang sedang, ada yang kurang. Ya ada yang cengak-cengak, bahkan ada yang mohon maaf. Kalau kita bantu ke Palestina, alhamdulillah. Tapi di dekat masjid kita ada madrasah juga yang lebih pantas dibantu di samping ke Palestina. Ustaz tanya, berapa gaji guru MDA? Mereka jawab, hanya gajinya itu 400.000, 500.000. Guru MDA inilah yang paling kecil gajinya. Ini kan Ustaz Meriane. Paling guru MDA yang paling besar gajinya Kampung Dadap. Kampung Dadap itu guru MDA 1 juta lah. Ya kan, program nanti siang ada MBA. Coba jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang didapatkan, itulah ketimpangan. Kalau MTQ paling hadiahnya 5 juta. Kalau nanti misalnya ada MTQ internasional paling dapat dia 20 juta. Coba kalau bulu tangkis, bukan kita cemburu, tapi kalau bulu tangkis langsung dikasih rumah, langsung dikasih 5 miliar. Coba sepak bola langsung dikasih 10 miliar, bukan kita cemburu juga, tidak. Agama ini mau kemana rupanya? Ya kan? Jadi bahkan semua olahraga itu bisa viral, tapi ada yang dia Ustaz Teko itu di WA dan di grup juara MTQ tingkat internasional di Irak, Teheran, tak ada yang tahu tentang dia. Itu kan ketidakadilan, ya kan? Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, nah inilah yang perlu kita perhatikan. Jadi 3 ini, sekolah, kemudian pasar. Nah ini yang berat itu. Bagaimana kita menguasai pasar, bagaimana kita menguasai ekonomi, ya. Jadi kalau sekarang ini yang paling viral itu Muhammadiyah menarik uangnya dari BSI, ya kan? Jadi itu luar biasa sekali juga, agak goyang juga itu BSI, tapi tak boleh hanya sekedar ditarik, harus ada solusinya. Buatlah bank sendiri, ya kan? Kalau dulu diminta buat TV sendiri, sudah ada TV-mu.
Sekarang bank sendiri, bank persyarikatan. Kalau memang ada itu, kita tinggal hijrah saja. Kita pindahkan tabungan kita, bisa. Ya. Jadi harus ada solusi-solusi yang akan datang, tidak hanya sesaat saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah karena itu penting 3 pilar ini. Ustaz tengok di daerah apa ya? Di daerah cabang Sunggal, bukan Medan Sunggal, Sunggal. Itu mereka ada lokmat, ada semacam apa namanya kayak Indomaret gitu. Tapi belum berkembang. Ustaz waktu itu memang diminta. Jadi ada waktu itu saham diminta 1 lembar saham itu 500.000. Waktu itu Ustaz tanamkan. Ustaz kasih 1 juta, tapi nggak tahu gimana perkembangannya. Ustaz WA juga itu, Pak Samsir. Buya macam mana tentang saham-saham itu? Bagaimana? Masih ada kendala dan sebagainya. Maksud Ustaz tadi, kalaupun misalnya kita harus tambahi saham, kita tambahi. Yang penting ada bagi hasilnya. Umat ini kan emosi sesaat, tidak betul-betul ke depan. Contohnya apa? Dulu ada minimarket 212, ingat dulu? Ya, minimarket 212. Tapi sudah hampir hilang semua sekarang Ustaz. Setahu Ustaz dulu di sini ada di daerah Bumi Asri, kemudian di Simpang Denai tempat Ustaz, kemudian di beberapa tempat jalan Garuda, ada beberapa tempat. Tapi kemudian redup dia. Termasuklah di tempat Ustaz itu masih ada, tapi tak berkembang. Ini terkait dengan manajemen, terkait dengan kualitas pelayanan, terkait dengan jamaah trust kepercayaan. Ini perlu sekali. Kalau Ustaz lihat itu di beberapa daerah seperti di Sumatera Barat itu Indomaret kan berat masuk, mereka nagari mah, dari langsung daerah Sumatera nagari. Jadi betul-betul kita keluar dari cengkraman kapitalisme, keluar dari cengkraman ekonomi global, tapi kita membentuk ekonomi syariah. Nah ini penting sekali. Jadi Rasul dulu dibangunnya masjid, bagus hati, dibangunnya madrasah, cerdas akal, dibangunnya pasar, agar ekonomi umat ini kita menjadi umat yang maju. 3 inilah. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, khususnya masjid ini, ya Ustadz berharap memang dalam pembinaan masjid ini nanti kalau kita muktamarkan di masjid ini pasti ada peserta yang nginap. Kita benahilah ya madrasah kita, sekolah, karena nanti yang datang ke Medan ini kan hampir 1 juta orang. Tak semua itu kalau dia peserta di hotel-hotel lah. Tapi penggembira, mereka nanti akan tinggal di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Bisa jadi sekolah Helpet, bisa jadi di sekolah Tanjung Sari, bisa jadi di sekolah Kampung Dadar, bisa jadi nanti di sekolah Demak. Dititipkanlah semua di situ nanti. Karena itu kita benahilah sekolah kita, kalau memang perlu ada AC-nya, buat AC-nya dan sebagainya, sehingga peserta se-Indonesia nanti bisa melihat bahwa kita kompak ya di Medan, di Sumatera Utara ini Muhammadiyah adalah menjadi tuan rumah utama. Itu harapan kita. Jadi karena itu bisa saja nanti di masjid mereka pindah, ya kayak kita juga lah. Waktu kita muktamar kan ada yang di sekolah, ada yang di rumah warga, ada yang di TK, ada yang di masjid. Kita membantu, menolong, kemudian dengan ikhlas. Nah ini Bapak Ibu sekalian, satu hal yang Ustaz salut ya. Jadi kalau bersedekah itu kita kan ada gas tadi. Haji itu kan rata-rata haji itu nggak semua orang kaya, tapi banyak yang berinfak. Tiba-tiba ada yang berinfak kurma, ada yang berinfak jus, ada yang berinfak aqua. Yang Ustaz lihat itu aqua itu, ada namanya stadion apa, stasiun Musim Amir, itu pakai mobil dia, menginfakkan air aja tuh. Luar biasa Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati Allah. Padahal orang kaya, boleh nggak berinfak kepada orang kaya? Boleh, nggak usah dipikirkan itu. Pokoknya kita bantu berinfak. Jadi yang paling Ustaz lihat itu banyak sekali air diletakkan di mana-mana. Jadi bisa saja nanti misalnya Jumat amal kita lakukan pada hari Jumat, kemudian kita beli aqua, beli roti, letakkan aja pinggir kita udah. Kita terbiasa mengamalkan
tak tahu tangan kiri yang disedekahkan tangan kanan. Ini, jadi itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada Ustadz baca ya dalam buku Kunto Wijoyo. Jadi di situ dibuat pengurus masjid yang zolim. Tulisannya gitu, pengurus masjid yang zolim. Macam mana itu? Kok bisa pengurus masjid zolim? Padahal kita kan sedang beribadah. Kita itu pengurus masjid, mengelola masjid. Kok bisa? Di situ dibuat begini, Bapak Ibu. Masjid itu ditutup aja. Kemudian menjelang sholat dibuka. Jadi kira-kira 20 menit, lalu dibuka. Habis sholat ditutup lagi. Habis itu apa? Jadi masjid itu hanya untuk sholat. Salah. Masjid ini ngaji, pendidikan, tarbiyah, sosial, bahkan ekonomi juga. Kita gerakkan ekonomi masjid seperti yang dicontohkan Rasul tadi. Walau tidak berdagang dalam masjid, di luarnya, di sekitarnya. Kemudian bagaimana masjid tadi Nabi gunakan untuk merawat korban perang, menyambut tamu. Bahkan Nabi menjadikan masjid itu benteng pertahanan. Makanya di Medan ini ada masjid itu yang jadi benteng di Jalan Serdang, namanya Masjid Juang 45. Itu dulu benteng pertahanan ini, merawat korban-korban perang. Jadi masjid itu fungsinya dalam sejarah banyak sekali, tidak hanya untuk sholat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada seorang ibu. Jadi ibu ini dia menggendong bayinya. Hujan. Jadi kebetulan hujan ini. Karena hujan, bayi tadi kemudian dia gendong, dia mau masuk ke masjid. Kira-kira jam 2:14. Masjidnya dikunci sehingga dia nggak bisa masuk masjid. Maka dia pun di teras masjid itu aja, di terasnya. Tapi terasnya itu tidak ada itu kanopinya. Jadi kanopinya kecil sehingga disitulah dia kedinginan. Sampai 1 jam 15 dia masih gendong bayinya. Jam 15.10 dibuka lah masjid. Karena masjid dibuka, maka ibu tadi pun akhirnya membuka masjid tadi, diletakkan dalam bayinya. Dalam buku tadi dikatakan itulah pengurus masjid yang zalim. Segitu diletakkannya bayinya sudah meninggal dunia. Rupanya bayi tadi waktu digendong itu sudah meninggal karena dingin. Andailah masjid itu dibuka, ya bukan masalah takdir. Kalau takdir ya takdir Allah. Andailah masjid itu dibuka, segitu kedinginan, buka dia 24 jam, maka bayi tadi tidur dikasih ASI dia akan selamat. Tapi karena dikunci terus 1,5 jam digendong ibunya, menjelang asar dibuka, bayinya sudah meninggal dunia. Berarti siapa yang zalim? Pengurus masjidnya zalim, menyebabkan bayi tadi mati, meninggal dunia. Nah ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Tapi kalau kita bilang kan Ustaz udah takdir Allah itu. Kita ini orang Muhammadiyah cerdas. Jadi bukan semua takdir, tapi ada ikhtiar, ada usaha, ya kan? Jadi ada istilahnya itu orang beriman 3 kuncinya. Ikhtiar, doa, tawakal. Betul kita tawakal, tapi sesudah ikhtiar. Betul kita berdoa, tapi harus diiringi ikhtiar. Maka di Quran surah Ali Imran 159 dikatakan, Fa'iza azabta fatawakkal Allah. Kalau kamu sudah sungguh-sungguh, tawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang yang bertawakal. Jadi ada ikhtiar, ada usaha, di samping doa, di samping tawakal tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga. Nah, Ustaz sampaikan tadi, orang beriman itu seperti pohon yang baik. Jadi pohon itu ada akarnya, ada batangnya, ada dahan, ranting, buahnya menjulang ke langit. Apa itu akar? Akidah. Maka disebutkan di situ, daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun. Jadi akarnya itu terhujam ke dalam perut bumi. Akidahnya kuat, akidah mengakar, akidah itu fundamental. Jadi kalau ada orang bilang tak boleh radikal, akidah itu radikal.
Kalau dulu diajarkan oleh Profesor Ilhamuddin, ya itu dia dosen filsafat. Filsafat itu radikal, berpikir ke akar-akar itu. Yang tak boleh itu kan radikalisme. Kalau radikal itu boleh, karena dia berpikir mendalam. Akidah itu radikal karena dia mendalam. Yang tak boleh radikalisme. Apa bedanya radikal dengan radikalisme? Kalau radikal itu mengangkat kuat, terhujam ke batin kita. Kalau akidah kita tak kuat, ya bahaya. Jadi sama dengan sekarang ini misalnya ada moderasi beragama, alhamdulillah. Tapi moderasi beragama itu bukan berarti kawin beda agama, bukan begitu. Bukan berarti dengan moderasi beragama itu nanti jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sekarang kita sholat, besok kita ke gereja. Itu salah, karena lakum dinukum waliyadin. Jadi tauhid kita jaga. Jadi ada istilahnya itu akidah terjamin, ukhuwah terjalin, ya kan? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi ini pemahaman orang yang salah. Ada 3 pengertian radikalisme itu. 1, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita merasa diri kita benar. Itu prinsip yang benar. Inna dina indallahil Islam. Ya. Yang kedua, ini yang tak boleh. Kita merasa diri kita benar, yang lain semua salah. Itu yang tak boleh. Yang lain semua salah. Karena bisa juga dia benar. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Contohnya, kita ketika dalam pemahaman sholat, Allahu Akbar di bawah daun telinga, ya kan? Itu ditarjih. Tapi ada juga hadis itu Allahu Akbar di bahu. Jadi orang salafi. Apakah kita salahkan orang salafi? Itu pemahaman dia, selagi ada dalilnya silakan. Sama ketika sujud, mana duluan? Kalau ditarjih, lutut dulu. Allahu Akbar, lutut dulu. Itu ditarjih. Tapi kalau orang salafi, dalam kitab Sifatus Sholat Nabi Albani, itu tangan dulu. Makanya dia seperti unta, tangan dulu. Ada dalilnya mereka, sifat sholat Nabi. Jadi apa kita salahkan orang salafi? Tidak, itulah dalilnya. Dalilnya. Jadi perbedaan Muhammadiyah dengan salafi itu di situ lah itu. Ada beberapa perbedaan. Kemudian mereka memang mengharamkan musik. Nah, kalau kita masih ada musik seperti Mas Muhammadiyah, Mas Aisyah, Mas Orto, asal musik tadi untuk yang dakwah untuk mengingatkan, seperti sekarang bagaimana Ustaz Adi Hidayat dihujat habis-habisan oleh orang salafi dengan mengatakan Ustaz sesat, padahal dia itu orang yang hafal Quran. Karena memang mereka sangat alergi atau mengharamkan musik. Kalau kita tidak mengharamkan, karena keindahan dulu. Nah ini begini. Coba lihat film Sang Pencerah, waktu keindahan menghidupkan biolanya. Kan ditanya murid-muridnya, dihidupkannya biolanya. Tanyanya, apa itu agama? Ya kan? Apa itu agama? Murid-muridnya nggak bisa jawab. Hidupkan biola. Lalu ditanya lagi, apa yang kamu dengar dengan biola ini? Enak, indah, tenang, bahagia, syahdu, dan happy. Itulah agama. Beragama itu happy, syahdu, enak, nikmat, tenang. Itulah agama. Lalu dikasihkannya kepada muridnya Kiai Haji Paki Usman, coba hidupkan. Hidupkannya, sakit telinga orang. Sudah. Lalu kata Kedalan, itulah tidak ada agama. Kenapa? Karena sakit, menyusahkan, konflik, membuat hidup menjadi menderita karena tak enak mendengarnya. Maka hidup tak beragama tak enak. Lalu kata Kedalan, kenapa yang pertama enak? Karena ada ilmu. Karena Kedalan ada ilmunya main biola. Kenapa Kiai Haji Paki Usman gak enak? Karena tidak ada ilmu. Perlu ilmu dalam beragama. Itulah bedanya metode Muhammadiyah dengan Salafi. Cuma sayangnya kan Salafi ini banyak menarik anggota kita. Satu-satu ditakut-takuti habis. Betul gak itu Pak Iwan? Nah di situ kita bukan memusuhi Salafi, tidak. Tapi kita ada ruang berbeda karena umum. Jadi jamaah kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu Ustaz lihat. Jadi jangan buat nanti Ustaz
tengok tajam kali nih. Ada yang tangan dulu, sujud, ada lutut dulu. Aku bikin aliran baru, apa itu kepala dulu, ya kan? Pecah kepalanya kamu jawab sendiri, ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kira-kira itulah yang disebut dengan Islam berkemajuan tadi. Nah, kembali kepada yang Ustaz sampaikan tadi. Jadi dua. Jadi kalau pemahaman kita benar, itu masih benar. Tapi pemahaman kita benar, yang lain semua salah, itu yang tak boleh. Karena bisa jadi mereka punya dalil, punya pegangan, punya juga rujukan. Jadi kita jamaah sekalian yang dirahmati, setahu Ustaz ya, sebenarnya kalau orang Salafi itu tidak terlalu keras, tasyadid, mereka pun Ustaz tengok di video sholatnya itu, ada 3 itu yang namanya takbir. Ada yang Allahu Akbar sekaligus, ada yang takbir dulu dia, Allahu Akbar baru dia katakan. Ada yang dia katakan dulu Allah 3. Berarti kan sebenarnya mereka punya peluang berbeda juga. Makanya Salafi itu banyak modelnya. Kalau Pak Kiai Sarwoe dibilang ada sekitar 60 Salafi di model. Ada Salafi denai, gak cocok itu dengan beraya. Salafi beraya gak cocok itu dengan hempet. Yang hempet gak cocok si Malika sana, si Malika gak cocok mereka. Mereka pun saling mentakfiri, saling mengkafirkan juga, saling tarkus salam, meninggalkan salam. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan pengajian pimpinan ini, yakinlah kita bermuhammadiyah ini, walaupun kita mungkin ada perbedaan, ya Bapak Ibu sekalian, kita ada tarjih yang menuntut ibadah kita ruang-ruang tadi. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama akidah tadi. Jadi nah yang ketiga, ini yang tak boleh radikal ini. Jadi radikal yang ketiga ini, yang lain dianggap salah dan semua harus dibunuh. Nah itu yang tak boleh. Jadi yang lain harus dibunuh, di bumi hapuskan. Itu yang tak boleh. Itulah akhirnya membom. Itulah yang disebut Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, teroris tadi. Karena yang berbeda itu harus dibom, dibunuh. Makanya kan agak lucu, terjadi pemboman orang lagi sholat Jumat di mana itu, di Depok. Terjadi ada teroris tadi. Lucunya teroris ini, dia waktu ke Palestina itu, bagaimana di Rafah, mana teroris ini? Udahlah mainlah di sana, ya kan? Kenapa justru di tempat-tempat orang Islam dia ada? Berarti kan inilah yang disebut dengan membaca agama. Makanya Islam not teroris, teroris not Muslim. Islam itu gak teroris, dan teroris itu bukanlah bahagian dari Islam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Ustaz ambil contoh. Ya bagaimana Rasulullah, kalau ingat dulu, ketika Rasul mau ke masjid, ya kemudian ketika Rasul mau ke pasar, mau bertugas, ada Yahudi. Ya Yahudi buta ini Yahudinya ini disuapi Nabi. Besok disuapi terus oleh Rasul. Kan Yahudi ini berarti kasih sayang. Tapi apa yang terjadi? Yahudi tadi bilang, aku benci Muhammad. Besok disuapi Nabi, aku sangat jijik melihat Muhammad. Besok disuapi, Muhammad berbahaya. Muhammad orang yang paling saya benci setiap hari. Tapi Nabi suapi aja. Kira-kira Bapak bisa nggak gitu? Ada tetangga, kita kasih makan, benci kali aku sama Ustaz Peri itu. Yang kurang ajar lah kau, kamu buat gitu pula. Tapi si Yahudi tadi tetap disuapi Nabi, buta dia, buta. Sampai akhirnya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah meninggal, dan ketika Rasulullah meninggal ditanya oleh Abu Bakar, wahai Aisyah, sekarang aku khalifah. Apa yang harus kukerjakan yang dikerjakan Nabi? Sudah ayah kerjakan semua, kecuali satu. Ayah kasihlah makan dulu yang buta itu, biar tahu ayah nanti. Begitulah Rasulullah sayangnya kepada Yahudi. Bawanya makanan disuapinya. Udah 3 hari. Rasulullah ini kan saat wafat, Bapak Ibu sekalian, saat wafat Rasulullah ini kan ada beberapa hari. Jadi kita kan disunahkan selesaikan jenazah secepatnya. Tapi jenazah Nabi itu ada 2 hari belum dikubur. Nah itu bedanya. Kenapa? Belum dapat pemimpin. Waktu itu masih berebut.
Jadi siapa yang khalifah itu? Sampai akhirnya Umar lah mengambil pedangnya berbaiat. Abu Bakar lah sebagai khalifah. Karena Abu Bakar yang menemani hijrah, Abu Bakar yang pertama Islam, Abu Bakar yang mendampingi Nabi waktu hijrah, dan saat Nabi sakit, Abu Bakar yang menjadi imam. Dan karena itu Abu Bakar lah yang menjadi khalifah. Dibaiat, barulah akhirnya dapat pemimpin, barulah jenazah Nabi diselesaikan. Itu artinya pemimpin tidak boleh kosong. Tidak boleh kosong kepemimpinan. Jadi jamaah sekalian, kalau misalnya ada pemimpin kosong, misalnya kepala sekolah kosong, siapa yang tanggung jawab dengan ijazah? Misalnya kepala dinas kosong, siapa yang tanggung jawab? Makanya PLT, PJS, kayak sekarang gubernur kosong, PJS. Tidak boleh ada kosong. Nah, itulah kepemimpinan filosofinya. Kalau orang Yunani bilang, filsafat Yunani, satu hari tanpa kepemimpinan itu lebih berbahaya daripada 100 tahun dipimpin oleh diktator. Sampai begitu pentingnya kepemimpinan itu. Nah, ketika Rasulullah menjadi pemimpin, Rasulullah dapat sebagai pemimpin, Abu Bakar tadi, disitulah kemudian Abu Bakar bertanya, Rasulullah sudah dikuburkan, kemudian Abu Bakar jadi khalifah, apa yang harus dikerjakan? Suapilah itu. Orang Yahudi yang ada di pasar itu disuapinya. Maka Yahudi tadi mengatakan, aku benci Muhammad. Muhammad berbahaya. Muhammad sangat membenci. Akhirnya Abu Bakar marah melihat. Diambilnya makanan tadi, dibuatnya kayak bakso raksasa. Ini ada bakso raksasanya. Dia taruh bakso penghalang ada di sini. Taruhnya ke mulutnya. Maka Yahudi tadi mengatakan, kau ini siapa? Kok kasar kau ini? Lain, kok agak keras ini? Ya aku lain, aku ini Abu Bakar. Kau gak tahu kau ya? Siapa yang menyayangimu selama ini? Memberimu koin emas, uang emas, menyayangimu? Gak tahu aku. Kau gak tahu? Ya aku kasih tahu. Yang menyayangimu, yang mencintaimu, yang menyuapimu, Rasulullah. Dia sudah meninggal dunia, aku menggantikan. Si Yahudi tadi meraung, meratap, menangis. Akhirnya dia minta kepada Abu Bakar, kalau begitu aku zalim, masukkan aku ke dalam Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Nah, ini kisah yang sangat inspirasi sekali, bagaimana seorang Yahudi yang dia benci kepada Rasulullah, padahal Rasulullah sangat menyayanginya. Jadi jamaah sekalian, itulah yang disebut dengan Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi kita pun begitulah. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan karena kita Muhammadiyah, pimpinan, fanatik, oke. Tapi jangan karena fanatik kali ada orang di kolam renang. Kan ada kolam renang itu 1 meter, 2 meter dalam, atau di sungai. Dia udah mau tenggelam ini, masih bisa diselamatkan. Masih bisa, 10 menit kita tanya dia, kau ini apa agamamu? Kita tanya lagi. Gak perlu ditanya, jadi ada kecelakaan, ada yang tenggelam, jangan malah tanya agamanya. Ya dijawabnya, karena ada lagi waktunya 5 menit lagi. Islam. Tanya, kau ini Islam Muhammadiyah atau Al-Wasliyah? Tanya. Dijawabnya, saya ini Muhammadiyah. Kau ini Muhammadiyah mana? Muhammadiyah Amin Rais atau Syafi'i Ma'arif? Karena di Muhammadiyah ini pun ada mazhabnya juga ya. Muhammadiyah ada 2 mazhab, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Apa itu mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i, Syafi'i Ma'arif, gak merokok. Nah, itu. Ada yang merokok, Maliki, Malik Pajar, merokok aja kerjanya kan? Ya. Jadi kita ini kalau ada yang merokok Muhammadiyah itu mazhab Maliki itu, ya. Kalau mazhab Syafi'i Ma'arif gak merokok, karena Buya itu tak merokok dia, ya kan? Jadi kalau ada yang merokok itu berarti ikut Malik Pajar, ya kan? Enggak merokok ikut Syafi'i Ma'arif, ya. Nah, jadi nggak usah pada ditanya-tanya apa agamanya, apa ormasnya, apa mazhabnya. Tolong bantu. Itulah yang disebut dengan Bapak Ibu sekalian kesolehan sosial. Yang terakhir dari Al-Quran ini, jadi akidah kita kuat, kemudian batang akhlak kita baik, kemudian cabangnya tadi ibadah kita terjaga, dan yang terakhir adalah buah, yaitu yang disebut dengan amal soleh, muamalah khairun nas anfa'uhum
linnas, sebaik-baik manusia bermanfaat bagi manusia lain. Bapak Ibu, sebagai penutup ceramah ini, Ustaz tutup dengan sebuah kisah, ya, karena Ustaz juga agak batu-batu juga ini. Ada satu kisah yang Ustaz baca, ya, dari hadis Rasul. Dikisahkan ada sahabat yang bernama Abu bin Hashim. Dari Abu bin Hashim ini rajin tahajud, ya, pimpinan tahajud. Rajin duha, pimpinan duha. Ya, zikirnya panjang, kemudian baca Qur'annya juga luar biasa. Malam itu dia tahajud seperti biasa. Dia ambil wudu. Segitu Abu bin Hashim ambil wudu, di sumur tadi di pinggirnya ada duduk sosok bayangan. Dan dia sedang memegang kitab. Kitabnya besar. Dia tanya, "Kau ini siapa? Kenapa kau duduk di pinggir sumur?" "Saya malaikat." "Itu kitab apa?" "Kitab hamba-hamba yang dicintai Allah, yang mencintai dan dicintai Allah." Maka Abu bin Hashim mengatakan, "Terima kasih malaikat. Berarti namaku ada di sana. Tengok dulu halaman berapa namaku." Dibuka oleh malaikat, namaku tidak ada. Coba buka lagi, dibuka. Nah, ada halaman pertama Rasulullah. Udah pasti lah, ya. Bapak Ibu sekalian, Ustaz baca. Ini memang kalau kita di Muhammadiyah ini kan, tak pala ada itu syafaat Rasul itu kajian kita, Pak. Tak ada pala itu, ya. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau dengan izin Allah bisa aja. Biiznillah, kan ada biiznillah, dengan izin Allah, ya. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kan surah Al-Anbiya, itu Al-Qur'an. Dalam hadis Tirmidzi dikatakan, siapa bersalawat kepada Nabi sekali, bersalawat Allah mendoakannya 10 kali. Hadisnya juga hasan. Bapak Ibu, ada satu riwayat, ini perbandingan aja, ya, perbandingan aja. Jadi kita nanti di padang mahsyar, di akhirat ini, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaat harta anak-anak kecuali yang datang dengan hati yang bersih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, konsep syafaat itu, pertolongan itu, ada satu keterangan menyebutkan begini. Jadi ada umat Rasulullah ini, umat manusia ini, yang memang dia tak tertolong berbuat dosa. Akhirnya ketika itu disebutkan dengan izin Allah, dia datangi Nabi Adam alaihissalam. Dia datangi Nabi Adam. "Wahai Nabi Adam, saya ini orang beriman, saya banyak dosa, tolonglah saya di padang mahsyar ini, berikanlah saya pertolongan syafaat ini." Nabi Adam menjawab begini, "Aku ini malu minta sama Allah. Aku ini pernah berbuat dosa sekali. Waktu makan buah huldi diusir dari surga, aku malu. Karena itu jangan minta kepada aku. Aku ini gak bisa memberikan syafaat. Karena aku pernah berbuat dosa, aku malu minta sama Allah." Itu Nabi Adam. Sekali bikin dosa, malu minta. Coba kita 1000 kali bikin dosa, tetap aja minta kita mau. Ya kan? Jadi Nabi Adam itu sekali aja, makanya doanya itu terkenal, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu di Quran itu. Itulah pertemuan Nabi Adam di Jabal Rahmah. Akhirnya orang tadi datang dia kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam. Dia datang ke Nabi Yunus, "Tolonglah dulu bantu saya bagaimana?" Apa kata Nabi? "Jangan ke saya. Saya gak bisa. Saya itu orang yang kurang sabar. Saya tinggalkan umat saya lari, kemudian di kapal jatuh ke laut, diselam ikat Nuh. Di situ saya berbuat dosa, berzikir kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin." Pergi ke Nabi Nuh. "Wahai Nabi Nuh, tolong saya berikan syafaat.
Akhirnya terakhir dia datang ila jamaahnya Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, saya nggak bisa. Saya macam mana menolong? Saya pernah memukul pemuda putih sampai dia meninggal. Saya ini berbuat dosa. Saya tak bisa. Terakhir dia pergi ke Nabi Isa alaihissalam. Nah, jamaah sekalian, ini konsepnya. Segitu datang ke Nabi Isa alaihissalam, apa kata Nabi Isa? Janganlah saya minta sama Allah. Saya malu karena umat saya menjadikan saya anak Tuhan. Saya ini menjadi saingan Tuhan buat bapak anak roh. Saya jadi Tuhan. Saya tidak bisa meluruskan umat saya. Makanya kan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya konsepnya itu kan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau ada anak Tuhan, bapak Tuhan, macam mana jadinya? Berarti butuh sesuatu. Itu yang menarik, Pak, yang dikatakan oleh Hajjah Irene Handono. Tahu kan itu kan biarawati itu, dialog-dialognya Ustaz luar biasa. Jadi kalau di YouTube itu salah satu yang suka Ustaz itu adalah ada namanya Ustaz Samsul Arifin Nabawan, ada lagi Ustaz Munzir Situmorang. Nah, itu dia menekankan pentingnya hati-hati kristenisasi. Ada lagi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Yahya apa itu? Waloni. Wah, itu memang betul-betul mendudukan tauhid itu. Tapi yang paling pintar itu adalah Ustaz Samsul Arifin Nabawan. Itu. Tapi Hajjah Irene Handono. Nah, ini ya. Ini ada mazhab apa ini? Ada mazhab Maliki yang merokok ini. Gak usah malu-malu, Pak. Coba minta dulu satu rokok. Saya praktekkan dulu tauhid. Tapi merokok. Wah, ini berarti sudah lulus lah dari pimpinan ini ya. Hebat. Ya, hebat ini kan. Ada beberapa tempat merokok aja. Di Muhammadiyah Sumut ini menarik, Pak ya. Di Muhammadiyah Sumut ini masalah rokok ini gak tuntas. Gak tuntas. Kalau di pusat pun gak di Sumut gak tuntas. Karena dibahas waktu itu di Sipiro. Orang Sipiro dingin, harus merokok aja. Jangan dibahas ini gitu ya kan. Pending dulu gitu ya kan. Jadi Pak, mohon maaf, rokok itu ada 3 bagian. Betul ya? Ada filter, ada kertas, ada tembakau, betul? Ya. Nah, itulah Tuhan kira-kira begitu. Jadi apa itu rokok? Ya, rokok itu ada unsurnya tembakau, ada filter, ada kertas, ya kan? Betul? Nah, sekarang Pak gini, dipisahkan dia. Kita pisahkan, ini contohnya ini ya. Kertasnya dikeluarkan, tembakaunya dikeluarkan, filternya dikeluarkan. Pertanyaannya, kertas itu rokok nggak? Enggak. Tembakau tadi rokok? Enggak. Filter tadi rokok? Enggak. Filter. Berarti kalau dia 3, dia nggak Tuhan. Itulah kata Hajjah Irene Handono, sehingga dia keluar 25 tahun dia biarawati. Akhirnya dia keluar dan dia menjadi ustazah. Itu sangat viral di YouTube itu. Namanya Ustazah Hajjah Irene Handono. Luar biasa. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah hal yang perlu kita perhatikan. Nah, terakhir dalam kisah tadi, akhirnya dengan izin Allah, Rasulullah yang memberikan syafaat dengan izin Allah. Itu keterangan yang diberikan dalam satu riwayat tadi. Tapi tentunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang utama, inilah memang bedanya ya. Kita ini kalau di persyarikatan ini dengan yang tidak itu kan nampak dari wudunya, dari salamnya, dari ngaji udah nampak. Karena itu kita bagaimana Bapak Ibu yang dirahmati Allah melaksanakan sunnah Nabi dengan baik, dengan sungguh-sungguh, insya Allah dengan izin Allah, Allah berikan syafaat itu dengan izin Allah. Jadi di situ ya tidaklah sama tadi seperti konsep yang ada di Trinitas tadi. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir dari kisah tadi, akhirnya dia katakan, wahai malaikat, coba periksa nama saya dulu. Yang ketiga, diperiksa, tidak ada namanya. Maka Abu bin Hashim menangis, dia katakan, kenapa nama saya tidak ada? Hamba yang dicintai dan mencintai Allah. Saya kan tahajud, saya tiap malam sholat malam, duha. Kemudian saya orang yang zikir panjang,
Ya, apa kata malaikat? Wahai Abu bin Hasim, aku tahu kau di zikirmu, sholat malammu, tahajudmu hebat, tapi kau ini tidak peduli anak yatim, kau ini tidak peduli orang miskin, kau tidak pernah bermanfaat untuk orang lain. Maka Bapak Ibu sekalian, di balik kesolehan sosial, selain ibadah kita, jangan lupa kesolehan sosial. Dalam Islam ini yang paling tinggi adalah kesolehan sosial. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat bagi manusia lain. Bapak Ibu, ketika kita sholat, salamnya macam mana salam? Apa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke atas? Tidak. Apa ke bawah? Tidak. Tapi kita disuruh salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiri, artinya berbuat baik dan kita hablum minannas. Jadi inilah kisah Abu bin Hasim. Ternyata dia kenapa tidak dicintai Allah? Kenapa dia tidak disayangi Allah? Tidak ada namanya penghuni surga. Karena dia tidak peduli anak yatim, tidak peduli orang miskin, tidak mau berinfak dan bersedekah. Karena itu teruslah kita hidupkan gas, infak sedekah kita. Apalagi Pak, nanti kaitkan ya surah Al-Munafiqun ayat 10. Yang menyesal kita nanti di akhir ayat bukan karena tidak sholat, bukan karena kita tidak puasa. Coba baca ayat ini ya. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika ulaika humul khasirun. Merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Berinfak kamu rezeki dari Allah. Ya, min qablu ayyati ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda kematian ini. Fa asaddaqa. Aku sedekah dulu. Nah, berarti di sinilah kesolehan sosial itu. Jangan lupa berinfak, jangan lupa kita sedekah. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Jadi dekat kita dengan Allah, tahajud terus, sholat terus, doa terus. Tapi jangan lupa berbagi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kira-kira pohon ini, akidahnya bagus, akhlaknya bagus, ibadahnya terjaga, tapi juga muamalah hablum minan nasnya nampak berbuat baik kepada orang lain. Nah, inilah kira-kira Bapak Ibu pengajian kita pada kesempatan ini. Jadi 4 dimensi ajaran Islam tadi, akidah terjaga, ibadah kita laksanakan, akhlak kita terpuji, tapi muamalah kita bermanfaat untuk orang lain. Maka insya Allah kalau itu kita lakukan, cabang helmet, ranting dan ortok-ortoknya akan bisa mengajak orang lain kepada ajaran Islam ini secara kafah, dan kita bisa memakmurkan masjid kita ini dengan sebaik-baiknya. Jadi saja, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi Ustaz sampaikan, semoga kita semua tidak hanya dekat dengan Allah, tapi juga dekat dengan manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Itulah kira-kira ya. Jadi sekarang ini ada ibadah apa namanya? Berzikir itu nangis-nangis. Kalau disorot dia makin nangis dia. Jadi ke masjid dia nangis-nangis saja. Tapi segitu di luar masjid orang nangis tengok dia. Oh, kawan dia. Tadi di masjid dia nangis, di luar orang nangis tengok dia. Kenapa? Perilakunya zalim, puasa Senin Kamis tapi ngambil hak orang dan sebagainya. Nauzubillah ini lahir kemana. Ini saja, terima kasih dan mohon maaf. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Mungkin ada pertanyaan, silakan Bu Suki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah Salafi.
Ya baik, jadi memang salah satu yang paling agenda berat Muhammadiyah saat ini adalah adanya Musa istilahnya ya, Muhammadiyah Salafi ya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, memang kalau Ustaz lihat kembali kepada kaderisasi ya, kaderisasi, kemudian juga komitmen kita, loyalitas kita, dan kita memakmurkan masjid ya, karena kita segitu kita terlena langsung di ini. Jadi mohonlah kepada pimpinan-pimpinan kita makmurkan masjid, kita berjamaah ya, karena nanti memang kalau dalam buku Ikhwanul Muhammadiyah yang ditulis Pak Haidar itu memang kita ditakut-takuti. Nah itulah Muhammadiyah, begitulah sholatnya pun pimpinannya begitu, ditakut-takuti, dibuat khawatir, lalu berhimpit-himpitan, disamakan niat, akhirnya reduplah Muhammadiyah. Dulu tantangan Muhammadiyah itu berat sekali. Ada dari Salafi, ada dari Hizbut Tahrir, ada dari Ikhwanul Muslimin, ya kelompok tarbiyah, ya kan? Ya ini tantangannya berat sekali dulu, ya. Dari jamaah sekalian yang dirahmati Allah, karena itu usaha rasa penting sekali kaderisasi, kemudian pengajian tarjih dihidupkan, kemudian kesungguhan pimpinan untuk menghempang segala gerakan-gerakan tadi yang menjadi virus-virus atau bisa masuk ke dalam persyarikatan ini, lalu kemudian melemahkan gerakan kita sendiri. Tapi kalau misalnya mereka sholat di masjid kita itu biasa aja, sholat bersama-sama, tak apa-apa. Ya kan, kenapa? Karena memang masjid ini kan untuk umat Islam, untuk kaum muslimin. Dan biasanya memang mereka itu lebih suka ke masjid kita, karena udah sesuai dengan sunnah, pemahamannya pun hanya beda-beda sedikit saja. Jadi mereka itu lebih suka. Hanya nanti kan jadi khawatirnya itu anggota ditarik satu-satu dan sebagainya, akhirnya bisa duduk. Karena itu saya rasa dari pimpinan cabang, kemudian ranting, diantisipasilah gerakan-gerakan Muhammadiyah Salafi itu tadi, misalnya dengan pengajian, kemudian juga kaderisasi, kemudian kalau biasanya kita ada, mereka pun tak maunya ini. Ya, yang paling dirasakan ini, mohon maaf, yang masjid-masjid sunnah ini, dia ustadznya orang Muhammadiyah sunnah itu lari biasanya. Jadi mohon maaf, setahu Ustadz ya, dulu di Pasar 2 ini, ya Pasar 2 itu kan ada Masjid Taqwa. Sebelum Masjid Taqwa Pasar 2 itu kan ada dulu Masjid Sunnah itu, Pak Tanjung dulu, Ustadz kalau ikut membina bersama dulu. Tapi lama-lama pindah. Jadi Ustadz rasa kalau ada yang Masjid Sunnah itu, sudahlah di Masjid Muhammadiyah kan aja. Biasanya kalau sudah tertulis Masjid Muhammadiyah, itu biasanya tak mau lagi orang mengganggu, atau istilahnya merebutnya, saling merebutnya, gak ada lagi. Ya, sama kayak masjid kami di Ranting sana, di Jalan Makmur, itu namanya Masjid Al-Ikhlas Sunnah dari almarhum Ibu Emi. Lama-lama mau direbut masyarakat. Jadi ibadah yang ada itu mau diganti semua bulan puasa. Akhirnya saya waktu itu sama Mu'alim Anto, adanya Musuhi, kemudian ada di situ ketua perwiritan, dan dia sudah mengamankan ketua perwiritan ini. Lalu pilih kami ke UMI diganti menjadi wakafnya itu atas nama Masjid Taqwa Al-Ikhlas untuk Muhammadiyah. Mundurlah masyarakat. Maka itu penting sekali juga. Jadi kalau beramal itu ya sunnah juga oke, kita berdekatan. Tapi biar jangan diganggu ke depan. Ya udahlah, untuk sunnah pemahaman di tarjih Muhammadiyah gitu aja. Biasanya kalau begitu gak malah tahu mereka lagi itu untuk mengotak-atik atau mengganggu masjid-masjid. Banyak kejadian seperti itu. Dan alhamdulillah belakangan ini memang banyak juga yang masjid-masjid sunnah itu karena takut goyang akhirnya diserahkan ke Muhammadiyah pengolahannya. Jadi kita jaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi ya, masih. Tapi dari itu segi Pak, kalau kita saya lihat ya, maaf di Komite Muhammadiyah sendiri, yang sekarang namanya Musa itu, Muhammadiyah Salafi. Nah ini yang saya ironisnya Ustadz sendiri kan, yang saya amati. Ada dia itu mengaku dia Muhammadiyah Ustadz, tapi gaya-gaya beribadah seperti Salafi gitu Pak. Masyarakat ini gimana nih? Saya suka siapa orangnya, saya sering nampak belum ada gaya beribadahnya. Jadi sikap Muhammadiyah
Muhammadiyah, tapi alirnya Salafi. Nah, mereka kan dah menduakan Muhammadiyah. Jadi sekelas Ustaz ini bisa seperti itu. Jadi gimana cara antisipasi ini supaya enggak jemaah yang kan bingung gitu. Makanya semua Ya, Ibu sekaligus Bu. Terima kasih Ustaz. Saya mau nanya, kalau Sugi tadi nanya pasal Musa, saya mau nanya pasal Mukris. Muhammadiyah Kristen. Mukris ya? Muhammadiyah berbeda dengan gereja yang sangat besar Di mana? di Papua. Universitas Muhammadiyah Papua. Itu bicaranya apa pula itu yang kita mau Jadi yang pertanyaan Pak Julelmi dulu ya, jadi terkait dengan ustaz-ustaz sendiri, itu juga yang Ustaz rasakan. Jadi memang di kalangan ustaz-ustaz ini pun sudah memang dia terafiliasi juga ke Salafi itu, ya. Tapi kalau di tengah pimpinan kan bisa dibedakan itu nanti. Tapi kalau dia masuk ke jamaah, masuk ke masjid, itu yang yang bisa mempengaruhi jamaah itu. Jadi saya pikir memang selektif lah kita. Jadi selektif kalau untuk hal tertentu nanti dibatasi aja materi dia, misalnya nanti materi tentang akhlak, materi dia nanti misalnya materi tentang muamalah, ibadah khususkan aja orang tarjih. Misalnya Ustaz Maulana Siregar, Ustaz Sulidar, Ustaz, karena saya lihat juga Ustaz Maulana, Ustaz Sulidar itu atau Ustaz Masul atau beberapa yang tarjih itu orang Salafi itu memusuhi mereka juga itu, karena ini bentengnya ini, ya kan? Ya, jadi kalau apalagi kalau Ustaz Maulana itu tegas sekali deh, ya. Jadi ini yang perlu saya rasa di pengajian itu dibatasi aja kajiannya. Kalau memang kita kembali kepada tabligh sebenarnya ada istilah itu mimbar Muhammadiyah, ya untuk Muhammadiyah mimbar kita itu. Jadi berarti jamaah sekalian tak boleh lah yang berpaham lain yang mengisi di mimbar itu tadi. Kalau kan nanti pelan-pelan akan dipengaruhi dan dicekoki tadi. Jadi saya rasa yang paling penting itu adalah majelis tabligh, kosmu baligh di tingkat daerah, di tingkat cabang ini sinkron, kemudian juga saling melakukan pembinaan tadi. Ya, saya rasa kalau misalnya ya dia pendapatnya pribadi. Misalnya, saya pendapat pribadi begini, kalau dijelaskannya nggak apa-apa, jangan dipaksakan ke jamaah. Kan gitu Pak Julemi. Jadi masalahnya kan pemahamannya itu dipaksakan ke jamaah, sedangkan kita sudah ada panduan kita di tarjih tadi. Jadi ini yang perlu saya rasa dibedakan ini ya. Jadi sama dengan Ustaz coba lah itu kan, mencoba dulu mengkomen itu. Ada Ustaz lihat kan, beberapa Ustaz kita itu yang kayak Salafi, misalnya Pak Edi Suheri, ya. Kemudian ada Ustaz Nazil Fauzi, ada beberapa lah itu. Jadi, ya. Bentar. Jadi waktu Ustaz coba apa komentar itu kan, semoga dengan misi di Muhammadiyah ini mudah-mudahan balik lagi sama IPM, balik lagi ke kultur Hamilat Muhammadiyah. Ada yang pimpinan juga komen, biar aja lah udah nyaman di Salafi, biar aja di Salafi. Jadi serba susah kita, mundurlah kita jadi jangan gitu. Jadi kalau ada dulu Ustaz Jamaluddin Al-Batahani itu dia lama itu di Salafi Denai. Ustaz Jamaluddin Al-Batahani di Salafi Denai, tapi akhirnya keluar balik lagi ke Muhammadiyah, masuk di tarjih wilayah. Karena dia tahu bagaimana terjadi beberapa tadi pertentangan. Contoh Pak ya, ini contoh. Ustaz ngisi pengajian di Ranting Muhammadiyah, apa namanya ini, di daerah Hamparan Perak sana, Klumpang sana, terus Tanda Milir. Nah, Tanda Milir. Jadi Tanda Milir itu adalah ranting kita, Tanda Milir tua. Jadi di situ ada kuat sekali Salafi. Bahkan ada sekolahnya, mereka ke sana. Dari Muhammadiyah itu agak terdesak. Mereka bilang, nggak sampaikan bahwa Rasulullah itu dia mengakikahkan dirinya, akikah. Umur Rasulullah itu pada usia dia sudah 40 tahun. Berarti boleh akikah itu umur 40 tahun. Itu disampaikan. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang terjadi di sana itu begini. Salafi ini kan sudah dikeluarkan fatwanya boleh akikah
itu 7 hari. Kecuali nggak ada duit, bolehlah 14-21 hari. Hanya itu. Nah, mereka nanti bisa satu fatwa, mereka ganti. 2 bulan lagi udah ganti. Kita sudah melaksanakan itu. Maka berpatok aja kita ke tarjih, di mana tidak ada akikah usia 40 tahun. Di tempat kami ada itu pemahamannya, kalau belum akikah nggak boleh kurban. Karena itu waktu nikah di situ diakikahkan. Apa begitu ada itu? Kalau nggak boleh kurban, makanya banyak nggak mau kurban dari orang. Nah ini kan pemahaman yang kurang menarik. Padahal akikah itu sunnah Nabi. Kalau kita tidak sanggup ya tak apa-apa. Kalau sanggup ya alhamdulillah, tidaklah membatasi kita untuk berkurban. Jadi ini kalau istilah Ustaz Kamal Fauzi ayah anda buya kita, Salafi ini sunnah kita. Tapi mereka itu taklid dengan gurunya. Ya, usah ulangi, Salafi ini metodenya sunnah, tapi melaksanakannya seperti NU taklid dengan gurunya. Kalau kita ini sunnah, kita berpegang kepada manhaj yang ada di tarjih tadi. Jadi inilah jamaah sekalian, makanya disimpulkan sebenarnya Muhammadiyah inilah organisasi Salafi paling besar. Kenapa? Karena kita arrujuk ilal Quran was sunnah gitu. Nah inilah kira-kira yang perlu kita ambil. Karena itu kita jaga organisasi kita ini, kita revitalisasi karena memang kita memang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan manhaj tarjih tadi. Jadi beda antara manhaj tarjih dengan manhaj salafi tadi. Yang kedua tadi tentang Muhammadiyah Muklis, Muhammadiyah Kristen ya. Krismu. Tadi Musa. Itu yang tahu Ustaz, memang itu ada tulisan Prof. Abdul Mukti, ada penelitiannya. Sebenarnya itu bukanlah golongan baru atau aliran baru atau misalnya pemahaman baru, tidak. Itu hanya buat secara sosiologi karena Muhammadiyah ini ada di Papua, ada di Nusa Tenggara Timur, universitasnya berkembang. 80% itu mahasiswanya Kristen, 80%. Berkembang dia. Maka jamaah sekalian, ternyata dengan orang Kristen tadi dia kuliah di Muhammadiyah di sekolahnya, akhirnya mereka itu walaupun dia Kristen simpati ke Muhammadiyah, kemudian tidak memusuhi, kemudian nilai-nilai ke Muhammadiyah itu mereka laksanakan. Akhirnya sama dengan di Papua itu dulu ada gubernurnya, saya ini kuliah di Malang, saya ini IMM katanya ya kan. Jadi saya ini IMM katanya, dibantunya. Jadi dalam konteks hablum minan nas saja itu nggak apa-apa. Tapi kalau dalam konteks akidah, tadi udah usah katakan kalau akidah itu prinsipnya lakum dinukum waliyadin. Nah itu aja kuncinya. Jadi kalau itu hanya gejala sosiologis, pemahaman itu malah bagus. Berarti Muhammadiyah ini dia berdampak kepada agama lain, dan agama lain tadi juga bersimpati karena perjuangan Muhammadiyah tadi. Satu yang perlu sampaikan, bantu pemerintah. ya kalau dibangun itu Ustaz kurang paham, mungkin bisa jadi bantuan pemerintah ya. Nah, bantuan pemerintah ada di kampus itu dan sebagainya. Mungkin ya prinsipnya tadi karena mereka itu ada 80% atau apa ya. Tapi nanti Ustaz ceklah nanti datanya itu. Tapi yang pasti Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, setahu Ustaz ya, dulu setahu Ustaz, orang kalau sekolah itu kan mau bagus berkualitas kan ke sekolah Katolik, ada gitu. Kemudian dulu ada yang kuliah kedokteran itu di apa namanya itu, Metodis. Tapi akhirnya kan dengan adanya UMSU, dengan adanya Muhammadiyah, orang non-muslim malah bisa belajar. Saya dulu pernah mengajar mahasiswa itu non-muslim dia belajar ke Muhammadiyah, dia ikut pula itu, pintar pula dia. Dan waktu Ustaz jumpa dia kerja di BNI, loh Pak, Bapak dosen saya Pak, kamu di mana dulu? Di ekonomi UMSU dia. Ya. Jadi dia masih terkenal dengan pelajaran itu. Paling tidak
itulah yang disebut dengan Kristen Muhammadiyah itu. Bukan berarti dia sekte agama tersendiri, tapi secara sosiologis manfaat dari pendidikan itu, ya kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya simpulannya ya, sebenarnya kalau dulu kita khawatir dengan kristenisasi, ya kan, dengan lembaga pendidikan, sebenarnya ada Muhammadiyah, ada di Papua, ada, itu terjadi Islamisasi malah. Kalau dan tidak tertutup, banyak juga yang dapat hidayah masuk Islam. Ada yang dapat hidayah, dia dapat Islam, kemudian masuk Islam dengan kesadaran sendiri. Kalau itu kan diakui negara, tidak dengan paksaan. La ikraha fiddin. Saya rasa itu yang bisa Ustaz jawab. Terima kasih. Dari pertanyaannya banyak sekali yang berbobot ini. Mudah-mudahan kita bisa lebih menghidupkan kepemimpinan kita di cabang di Ranting ini, terutama tadi yang saya sampaikan, karena kita nanti buat rumah muktamar, marilah kita hidupkan Ranting dan cabang kita. Baik, Ustaz tutup tausiah ini dengan yel dulu lah ya. Yel ya. Ustaz bilang nanti Ranting itu penting gitu ya. Kemudian cabang harus berkembang gitu ya. Kemudian apa lagi? Masjid makmur, memakmurkan. Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat ya. Oke, kita mulai. Ranting itu penting. Pegang ya. Ranting itu penting. Cabang harus berkembang. Masjid makmur, memakmurkan. Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan dapat akan kehidupan kita sehari-hari. Berakhirnya ceramah Ustaz tadi, berakhirlah acara pengajian pimpinan khusus cabang Muhammadiyah Ibtida'iyah. Sebelum saya menutup, mari kita sama mengatakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.